Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi tenaga nuklir. Pertama-tama perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Cinta Nadia Wuria Nerobsen 6. Kemudian Desinta Melati Sucidewi Nerobsen 7. Dan yang terakhir saya Emberullah Mayurna Nerobsen 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desinta Melati Sucidewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu nuklir. Dalam bahasa Indonesia, kata nuklir berarti bagian yang berhubungan dengan nukleus atom atau inti atom, sehingga energi nuklir merupakan energi yang diperoleh dari inti atom. Jadi, tenaga nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengen. Dengan kata lain, tenaga nuklir adalah tenaga yang berasal dari inti atom yang dapat menghasilkan tenaga luar biasa besar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sejarah nuklir dan PLTN. Pertama, sejarah nuklir. Awal mula dari nuklir ini dapat ditelusuri pada tahun 1789 dengan ditemukannya unsur uranium oleh Martin Klaproth. Berbagai penelitian dilakukan dengan berbagai penemuan seperti penemuan sinar X atau ronsen dan lain-lain, hingga mencapai pada masa Perang Dunia Kedua pada rentang tahun 1940-an hingga 1950-an dilakukan proyek mengenai energi nuklir, yaitu proyek Manhattan. Proyek ini dipimpin oleh Edward Teller dengan tujuan penelitian untuk metode pembuatan bom. Kemudian selain digunakan sebagai senjata, terdapat sebuah pemanfaatan energi nuklir ini yang digunakan untuk menghasilkan listrik, yaitu teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dalam prosesnya, PLTN menggunakan sumber energi nuklir seperti uranium sebagai bahan bakarnya. Perkembangan teknologi dari PLTN sendiri dibagi menjadi 4 generasi. Generasi pertama yaitu prototipe awal dan merupakan realisasi PLTN pertama pada rentang tahun 1950 hingga tahun 1970. Kemudian generasi kedua teknologi PLTN yang sedang beroperasi saat ini pada rentang tahun 1970 hingga tahun 2030 mendatang. Kemudian generasi ketiga perbaikan dari teknologi reaktor generasi kedua pada rentang tahun 2000 dan seterusnya. Dan yang generasi terakhir atau generasi keempat ini adalah sistem reaktor maju, ada tahun 2030 dan seterusnya. Berikutnya ada reaktor. Reaktor merupakan bagian yang digunakan oleh PLTN untuk mengubah energi nuklir menjadi energi panas. Nah, reaktor yang sering digunakan oleh PLTN yaitu reaktor air ringan atau LWR. LWR ini ada dua, yaitu reaktor air bertekanan atau PWR dan reaktor air mendidih atau BWR. Lalu, prinsip cara kerja PLTN menggunakan reaktor LWR, yaitu di dalam reaktor tersebut akan terjadi pelepasan energi nuklir menjadi energi panas. Energi panas yang dihasilkan akan digunakan untuk mendidihkan air. Air yang mendidih ini akan dialirkan ke sebuah generator yang akan mengaktifkan sebuah turbin uap. Putaran dari turbin uap ini akan mengaktifkan sebuah generator yang akan menghasilkan energi listrik. Kemudian saya akan membahas mengenai manfaat dan dampak dari energi nuklir. Yang pertama, manfaat nuklir. Jadi energi nuklir ini memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia, seperti sebagai sumber energi listrik yang hemat, kemudian sebagai radioisotop, dan sebagai reaktor nuklir. Nuklir dapat menjadi sumber listrik yang menghemat karena tidak menghasilkan gas emisi rumah kaca. Manfaat nuklir sebagai radioisotop, jadi
kita harus mengetahui pengertian dari radioisotop itu sendiri. Radioisotop adalah isotop yang dapat memancarkan radiasi. Pada dunia kedokteran, radioisotop digunakan untuk mendiagnosis dan penelitian. Dalam pengawetan makanan, radioisotop digunakan untuk menghambat tumbuh tanaman akar setelah dilakukan panen. Kemudian radioisotop ini berguna untuk membunuh parasit dan hama. Manfaat yang terakhir yaitu dapat digunakan sebagai reaktor nuklir. Energi nuklir ini sendiri menjadi bahan bakar dari sebuah reaktor nuklir. Kemudian dampak dari adanya energi nuklir terdapat dua macam dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif dari energi nuklir yaitu dapat mengurangi gas emisi rumah kaca dengan dibangunnya pembangkit listrik tenaga nuklir. Dampak negatifnya yaitu dapat menyebabkan sel-sel tubuh rusak akibat radiasi yang ditimbulkan, sehingga menimbulkan komplikasi kesehatan.